Hai, halo, gue Dujep, buat Skin Motivation. Di sini kita bisa sharing banyak hal mengenai skincare dan gak cuma tentang produk, tapi juga yang berhubungan dengan mindset dan juga habit. So, kalau misalkan kalian tertarik untuk gabung, please do subscribe. Di video kali ini gue bakal sharing mengenai kebiasaan buruk dalam berskincare ya yang dapat menyebabkan kulit wajah kalian bermasalah. Jadi jangan sampai ya selama ini kalian berskincare ya, ujung-ujungnya kulit wajah kalian jadi bermasalah. Jangan sampai ya. Dan tentunya apa yang gue sampaikan di sini sifatnya personal, dan untuk menunjang itu gue belajar mengenai skincare. Entah itu lewat baca buku, visit website. Salah satu yang sangat gue rekomendasikan adalah lovemapping.com dan Science of Beauty. Gue juga nonton banyak video skincare dari mereka ahlinya seperti dermatologist, medical esthetician, atau bahkan mereka yang dianggap sebagai skincare gurus. But the end of the day, whatever I'm talking about, it's always about perception. Oke, ada 3 poin. Yang pertama adalah mengenai over exfoliating. Yang kedua adalah mengenai DIY. Dan yang terakhir adalah mengenai not wearing sunscreen atau nggak pakai produk sunscreen sama sekali. Oke, langsung ke poin yang pertama, yaitu adalah over exfoliating. Apa itu over exfoliating? Sebelum ke over exfoliatingnya, ke exfoliatingnya dulu. Yang artinya kurang lebih ini merupakan usaha yang dilakukan untuk membantu mengangkat sel kulit mati. Over exfoliating artinya hal tersebut dilakukan secara berlebihan. Kita tahu ya, yang namanya apapun yang dilakukan secara berlebihan itu nggak baik, termasuk juga mencintai dia. Jadi biasa-biasa aja lah. Karena ketika ditinggalkan, sakitnya tuh di sini. But anyway, ya, over exfoliating ini ketika dilakukan sangat mungkin membuat kulit menjadi bermasalah, entah menjadi kemerahan atau bahkan juga sensitif. Belum lagi produk yang kalian gunakan. Produk exfoliating seperti apa yang kalian gunakan? Itu kan terdiri dari dua, ada yang namanya physical dan chemical. Katakanlah sekarang lo menggunakan produk scrub. Bagaimana kalian menggunakan produk scrub tersebut? Apakah terlalu digosok-gosok atau menggunakannya dengan cara yang benar? Itu akan sangat mempengaruhi bagaimana produk tersebut dapat bekerja. Entah itu hasilnya maksimal atau bahkan juga menimbulkan masalah. Ini juga berlaku untuk produk exfoliating yang sifatnya chemical seperti toner atau bahkan juga peeling serum. Memang ada beberapa produk exfoliating toner yang memang diformulasikan khusus untuk digunakan setiap hari. Tapi ini kan masih pertanyaan. Digunakan setiap hari ini, digunakan setiap hari sehari 2 kali atau sehari sekali. Kalau ternyata hanya boleh dilakukan 1 hari sekali, tapi ternyata lo pakai sehari 2 kali, artinya apa? Artinya kan tetap berlebihan kan. Di situ juga memiliki potensi dapat membuat kulit wajah kalian bermasalah. Tapi ketika kalian ngerasa bahwa kulit wajah gue baik-baik aja, ya itu kan pengecualian. Ini kalau kita ngelihat dari segi umumnya kan. Walau bagaimanapun yang namanya proses eksfoliasi ini merupakan step penting dalam produk skincare kita, tapi walau bagaimanapun mereka punya timingnya sendiri. Kalau misalnya kita ngeliat dari segi umum, exfoliating ini hanya direkomendasikan digunakan 2-3 kali saja dalam seminggu. Again ya, untuk hal-hal yang sifatnya boleh dilakukan setiap hari, itu akan mengacu ke produk tersebut. Tapi yang pasti ketika kalian melakukan hal ini secara berlebihan, artinya di luar daripada petunjuk penggunaan, yang namanya potensi membuat kulit wajah kalian menjadi bermasalah itu cukup besar. Jadi hal yang penting untuk kalian lakukan, yang harus kalian perhatikan di sini adalah selalu gunakan produk skincare sesuai dengan petunjuk penggunaan. Ketika kulit wajah kalian ternyata sekarang udah terlanjur bermasalah, ya gunakan produk-produk seperti serum, essence, bahkan juga pelembab yang memang memiliki properties atau komposisi yang dapat membantu memperbaiki skin barrier kulit wajah kalian yang sifatnya ada kandungan green tea, Centella asiatica dan lain sebagainya. Jadi please gak usah melakukan over exfoliating. Gak ada tuh yang namanya, gue pernah dengar ada yang namanya kunci daripada kulit yang bersinar adalah lebih sering melakukan eksfoliasi. That's not true. Oke, yang kedua adalah mengenai DIY. Ini sebenarnya merupakan hal yang umum sekali dilakukan oleh banyak orang. Apa itu DIY? DIY ini do it yourself. Artinya kalian melakukan hal ini sendiri. Jadi jujur pun gue tipikal orang yang dulu itu lumayan sering melakukan hal ini, metode ini, karena banyak hal yang pada akhirnya membuat gue melakukan hal tersebut. Jadi DIY ini adalah metode atau cara yang digunakan menggunakan bahan-bahan tradisional itu langsung dipakai ke wajah gitu kan. Katakanlah digosok-gosok pakai lemon atau masker kunyit atau anything yang
yang pada akhirnya hal-hal tersebut menjadi metode yang sudah sangat biasa, especially dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Dan banyak juga sebenarnya yang berhasil, artinya yang DIY ini memberikan benefit ke orang yang mencobanya. Cuman kan yang faktanya juga sometimes orang itu lebih senang menceritakan yang bagusnya, yang jeleknya disembunyikan. Jadi kita nggak pernah tahu efek buruk daripada DIY ini. Yang kita harus pahami bahwa kita itu bukan profesional. Kita nggak memiliki kemampuan untuk tahu bahwa DIY ini harus ada takaran pasti nggak sih gitu kan. Dan ketika komposisi A dicampur dengan komposisi B ini, hasilnya akan seperti apa? Apakah hasilnya akan menjadi bagus atau ternyata akan menjadi jelek, artinya akan berdampak negatif ke kulit wajah kita. Kita harus paham mengenai hal ini. Kalau misalkan ternyata hal ini dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu dan berhasil, kita kan harus melihat juga kan alasannya kenapa. Karena kan zaman dahulu itu kita lihat produk skincare-nya masih terbatas, atau bahkan juga nggak ada sama sekali, atau terbatas, atau ada tapi harganya relatif mahal. Beda dengan beda dengan zaman sekarang yang produk skincare itu udah sangat banyak dan range harganya pun sudah sangat beragam. Emang ada yang harganya mahal selangit gitu kan, tapi ada juga yang terjangkau, bahkan gue kategorikan murah. Kemarinan gue lumayan banyak review mengenai produk-produk lokal yang harganya terjangkau, dan dari segi keefektivitasan pun mereka itu punya hasil gitu kan. Ini lebih kepada bagaimana kita mau belajar, apakah produk-produk skincare yang kita akan gunakan itu harus yang selalu mahal karena mungkin pemikiran-pemikiran yang nggak mau pakai produk skincare ini murah. Padahal kalau misalkan murah, efektif, terus juga udah BPOM, artinya udah aman digunakan, ya kenapa lo pengen beli yang mahal tapi kenyataannya lo nggak mampu gitu kan. Jadi ya udahlah gitu. Berbeda dengan zaman dahulu yang itu dia ya, ketersediaan produk skincare yang mungkin lebih minimal dan mungkin katakanlah juga ada tapi uang kita nggak cukup gitu. Beda dengan sekarang. Jadi yang harus kita pahami itu dia, kita bukan profesional yang tahu persis apa yang akan kita gunakan, apakah benefit yang kita akan dapatkan atau bahkan juga kerusakan yang nantinya kita akan dapatkan. Karena yang namanya DIY ini dia punya long terms loh, efek jangka panjang yang kita nggak sadar, kita bahkan juga tutup mata biasanya. Tapi walau bagaimanapun, karena kita hidup di zaman yang sudah jauh lebih modern, yang ketersediaan produk skincare pun udah lebih banyak, yang harganya bisa disesuaikan dengan budget yang lo punya. Jadi please, DIY untuk digunakan setiap hari it's not a big no. Tapi kalau DIY for fun gitu, kayak lo ngelakuinnya cuma 2 minggu sekali atau bahkan sebulan sekali, menurut gue masih still fine lah. Jadi untuk hal ini, buat gue ya, untuk DIY for routine atau routine DIY it's a big no. Tapi kalau misalkan DIY for fun it's still masih boleh digunakan. Again ya tadi ya, kayak 2 minggu sekali or kayak sebulan sekali masih oke lah. Nah, last but not least, it's not wearing sunscreen. Kita tahu ya, yang namanya sunscreen merupakan produk yang paling penting dalam skincare rutin. Karena memang perannya sendiri, sunscreen ini dapat melindungi kulit wajah kita dari paparan sinar matahari yang mengandung UVA dan UVB, di mana kedua sinar tersebut memiliki potensi yang besar dalam merusak kulit wajah kita atau menimbulkan masalah, entah itu kulit jadi lebih belang atau lebih gelap warnanya, timbulnya flek atau bahkan juga kanker. Jadi penting untuk menggunakan produk sunscreen setiap hari. Walaupun pada kenyataannya gue hidup di sekitar cowok-cowok yang gak aware sama sekali akan hal tersebut. You know what? Ya karena ya belum paham itu loh. Maksud gue gini loh, banyak dari teman-teman cowok gue yang mereka pengen kulitnya cerah, yang pengen terbebas dari jerawat, yang pengen mulus nggak ada komedonya, tapi pengennya cuma pakai sabun wajah. Ya nggak bisa, maksudnya tuh sulit untuk ke arah sana gitu. Bisa, tapi mungkin ya akan sangat banyak hal yang lo harus perhatikan di luar daripada produk sabun wajah yang cuman lo mau pakai doang gitu. Nggak bisa loh kalau misalkan cuman mengandalkan sabun wajah aja. It just hard to get there. Nah, produk sunscreen ini merupakan produk yang sangat penting. Memang banyak alasan yang pada akhirnya membuat orang ngerasa malas pakai sunscreen, white cast, or berat rasanya, or anything. Padahal nggak juga.
itu tuh cuman alasan. Pada kenyataannya kemarinan juga gue udah lebih sering mereview banyak produk sunscreen daripada biasanya. Aneh ya, padahal sunscreen itu merupakan produk yang cepat habis sebenarnya. Kalau gue sendiri ya dipakainya tiap hari, sehari 2 kali. Tapi kemarinan atau dulu-dulu tuh lumayan jarang review produk sunscreen. I don't know what, but that's fact. Cuman ya sekarang gue ngerasa bahwa harus lebih harus lebih getol mengenai awareness pentingnya menggunakan produk sunscreen, karena memang hal tersebut merupakan hal yang penting. Nah, penggunaan sunscreen juga ini menjadi kunci yang dapat menjaga kesehatan kulit wajah kita. Kalau misalkan ya lo cukup peduli, ya harusnya lo tetap berusaha mencari produk sunscreen yang pas, yang lo ngerasa akan pakai tiap hari. Ada produk lainnya di luar sunscreen yang lo bisa pakai, yaitu adalah pelembab ber-SPF. Silahkan gunakan produk pelembab ber-SPF dengan takaran yang seharusnya. Artinya ketika produk sunscreen itu direkomendasikan digunakan sebanyak 2 ruas jari, lo gunakan juga pelembab ber-SPF tersebut dengan ukuran yang sama ya, supaya lo dapat benefit yang sama juga. Kalian bisa menggunakan produk ber-SPF katakanlah 25, 30 karena secara fungsi mereka memiliki kegunaan yang sama. Walau bagaimanapun memang pelembab ini mereka lebih punya benefit yang plus-plus dibanding sunscreen. Kalau sunscreen kan dia memang tujuannya khusus gitu kan, tapi kalau misalkan si pelembab dia ada efek untuk melembabkannya juga. Cuman kalau sekarang produk sunscreen juga udah canggih-canggih, nggak cuma dapat melindungi kulit wajah kita dari paparan sinar matahari, tapi juga biasanya ada skincare-nya juga di dalamnya. Artinya bisa plus melembabkannya, ada antioksidannya dan lain sebagainya. Jadi menggunakan produk sunscreen ini like sometimes it's like dosa besar gitu ketika kita nggak pakai produk sunscreen, especially kalau misalkan cuacanya itu lagi ekstrim-ekstrimnya. Jadi again, ketika kalian merasa perlu, merasa penting, merasa harus menjaga kesehatan kulit wajah kalian, jangan di skip penggunaan produk sunscreen. Tapi ketika kalian merasa bahwa nggak butuh, ya nggak usah. So itu dia, gue sangat berharap di video ini ada informasi yang dapat membantu dan bermanfaat. Jika ya, silahkan like dan komen di bawah. Bantu subscribe juga untuk membantu mengembangkan channel YouTube gue. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Bye-bye.